tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, apa kabar, Prof? Baik. Ya. Pak Rektor, para pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, kita kedatangan tamu Bapak Rektor Universitas Buddha Sriwijaya di Ketua Sekolah Tinggi. Ketua Sekolah Tinggi ya. ST Sekolah ST, Tinggi HB Agama Buddha Negeri Sriwijaya di Tangerang. Ya. Di Tangerang ya. Tangerang. Nah, tetapi beliau dulu kelahiran Gombong ya. Ya, Kebumen. Kebumen ya. Bukan Gombongnya ya. Bukan Kebumen. Kebumen. Tetapi beliau dulu pernah di Kanwil, kantor wilayah agama Kementerian Agama di Yogyakarta selama 4 tahun. 4 tahun. Sampai ke besar. Sampai ke besar. Iya. 4 tahun. Oke, baiklah. Kita akan belajar tentang Buddhisme kepada beliau. Mungkin perlu diterangkan. Beberapa saat lalu kita belajar juga kepada Bante Dirapunyu dari Theravada Cemara, Medan. Ya. Sekarang mungkin kita ingin belajar kepada Pak Ketua Buddhisme di Indonesia saat ini. Ya, kapan bangkit kembali, terus kemudian perkembangan terakhir itu bagaimana? Monggo. Baik, Prof. Oke. Jadi terima kasih sobat yang berbagai dimanapun berada, khususnya di UIN Jogja ya, Prof ya. Oke. Pertama tentu saya sangat berbahagia sekali bahwa sebenarnya saya masih merupakan keluarga besar UIN juga. Karena dulu kita ini kan sama-sama satu atap. Ya. Kebetulan saya berada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2002 sampai 2006. Dan terakhir itu ketika 3 bulan sebelum terjadi gempa besar, Pak. Nah, disitulah saya memahami bahwa ternyata kehidupan itu sangat berharga, Pak. Mengapa begitu? Karena ternyata pada saat gempa itu sesuatu yang amat luar biasa, menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa memang kita perlu saling support, Prof. Ya. Terkait tadi apa yang diutarakan, Prof, saya sedikit memahami bahwa perkembangan agama Buddha di Indonesia itu sudah terlalu lama tidur. Nah, sejak tahun 1934 Bante Narada dari Sri Lanka, Venerable Narada Sri Lanka ke Indonesia itu baru memulai kembali. Baru kemudian 1956 Bante Asin memulai. Bante Asin. Ya, itu kan memulai kembali. Dan itu perjalanan pun tersyok-syok juga ya. Tetapi beliau juga memberikan kontribusi yang cukup besar juga ya, sehingga pada akhirnya pemerintah ya tentunya. Bante Asin itu dari mana? Bante Asin dari Indonesia. Dari Indonesia. Indonesia. Kalau Bante Narada kan dari Sri Lanka ya. Dari Sri Lanka ya. Kemudian pemerintah memberikan support yang begitu besar ketika tahun 1983. Dengan hari Waisak menjadi hari libur nasional. Dan inilah sebenarnya momentum yang luar biasa, di mana diberikan 1 hari khususnya kepada umat Buddha ya untuk merayakan Waisak. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya implementasi dari perayaan Waisak itu adalah bagaimana kita belajar untuk melaksanakan ajaran Buddha itu sendiri, di mana inti ajaran Buddha sebenarnya sederhana sekali, Bro. Pancasila. Itu latihannya. Latihannya. Tapi intinya itu jangan berubah jahat. Tambahlah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran. Sebenarnya cuma itu aja. Nah, dalam keseharian memang kita diberikan latihan.
ada 5 latihan moral Pancasila itu tadi. yang disebut dengan Pancasila Buddhis itu. Nanti kalau ngomong Pancasila dasar negara kan. Jadi apa itu 5 disiplin moral? Yang pertama untuk melatih tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, karena dasarnya setiap kali kita berdoa kan sabe sata bawantu sukitata. Bahagia Semoga semua makhluk berbahagia. Yang kedua, kita agar melatih untuk tidak mengambil barang yang bukan miliknya, tidak mencuri. Ya. Yang ketiga, untuk melatih hidup kita itu supaya baik secara moral ya Prof ya, terutama untuk tidak melakukan perzinahan itu. Yang keempat, kita untuk tidak berbohong, dan kelima untuk menghindari makan maupun minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran, karena dengan lemahnya kesadaran itu bisa melanggar semuanya, mulai dari membunuh, mencuri, berbuat asusila, kemudian berbohong juga. Nah, itulah yang kami lakukan, yang kami latih. Tapi pada dasarnya sebenarnya apapun yang kita lakukan, kitalah yang harus bertanggung jawab. Ya. Jadi Buddha memberikan latihan disiplin moral gitu, Bro. Nah, ini kan kita ingin tahu secara historis ya, ini podcast pertama kali ini membicarakan sejarah Buddhisme di Indonesia. Ya. Kita kan punya Borobudur ya. Ya. Dan ternyata Borobudur itu Mahayana ya. Hinayana, Ya, Mahayana dan khususnya Tantrayana ya. Ya. Sebagian bukan Tantrayana Hindu tapi Tantrayana Buddha. Buddha. Kan ada Tantrayana yang Hindu juga ya. Iya, Vedik ya. Dan ini ternyata sangat kuat linknya dengan Tibet ya, Ya. dan Nalanda ya. Nah, sedangkan saat ini kebanyakan kan Theravada ya di kita ya. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan berapa aliran yang ada di Indonesia saat ini dan apa kaitannya dengan Borobudur gitu ya. Yang saya pahami ya Prof ya. Ya, monggo silakan. Jadi sebenarnya aliran besarnya itu kan ada Mahayana, ada Theravada, ada Tantrayana ya. Tantrayana. Namun yang berkembang di Indonesia ya tentu tidak bisa kita pungkiri, itu ada beberapa mazhab yang ada ya. Ya tentu mazhab-mazhab itu berkembang, ada yang mengambil sebagian dari esensi ada di kitab suci, tapi pada dasarnya aliran apapun itu kan bersumber pada satu induk. Ya, satu induk adalah yang namanya dharma. Dan dharma itu sendiri adalah kebenaran. Ya. Cuma di dalam prakteknya bahwa apapun yang berkembang pada suatu daerah biasanya dipengaruhi oleh budaya masing-masing. Misalnya kalau yang ke utara, India ke utara, itu ke Tibet, ke Mongolia, Manchuria, ke Cina, itu kan banyak yang berbahasa Mandarin, berbahasa Tibet dan sebagainya. Kemudian yang aliran selatan, misalnya dari Sri Lanka, kemudian ke Thailand, ke Vietnam, Kamboja dan sebagainya, itu kebanyakan menggunakan bahasa aliran selatan atau Palitek lah. Pali ya. Bahasa Pali Kanon itu ya. Dan sekarang di Indonesia mau yang Mandarin, yang mau Pali Kanon, mau yang termasuk juga kita yang ada di Jawa, tradisi Jawa pun juga berkembang gitu. Tapi semuanya tetap menghidup pada satu dharma kebenaran itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kan Pak Dr. Sapardi sebagai ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha di Tangerang ya. Ya, apa saja yang dipelajari di situ dan ada berapa fakultas atau satu fakultas saja saya enggak? Begini Prof, sebenarnya saya terus saja saya harus mengucapkan terima kasih kepada siapa? Ketika tahun 2000-an mantan Menteri Agama mendiang Pak Matu Basuni, kan asli Jogja ya? Ya. Jogja ya. Pati ya. Pati kalau nggak salah. Atau Rembang. Nah, saat itu kan kalau nggak salah di Mahkamah Jogja ya. Saat itu kan menanyakan kepada Pak Dirjen, mana Buddha, pendidikan Buddha yang bisa ditingkatkan statusnya. Kenapa? Karena alasan beliau supaya memberikan pelayanan kepada umat beragama. Dan setelah disampaikan kepada Pak Dirjen mengatakan juga kepada kita
saya belum bisa tidur nyenyak jika Buddha belum ada perguruan tinggi negeri. Ini menjadi satu perhatian. Kebetulan waktu itu saya sebagai kepala seksi di Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Buddha. Nah, iya ya, menteri kita aja yang beragama Islam memperhatikan pendidikan Buddha. Ini luar biasa. Tentu saya akan amat sangat berterima kasih sekali. Atas dasar itu terjadilah satu pertanyaan di dalam diri saya sendiri. Yang awalnya saya akan menyalahkan. Kenapa lembaga-lembaga keagamaan Buddha yang notabene-nya sudah berdiri dan siap dan sudah banyak membantu umat masyarakat ya, Prof ya? Ya, awalnya seperti Walubi, edukasi semuanya. Kok tidak memberikan Buddha? Tapi sebelum saya sampai jengkel itu, saya berpikir, kenapa ya saya menyalahkan? Sementara saya belum berkontribusi terhadap perkembangan itu. Sejak saat itu saya berpikir, oke, kalau Walubi sudah berbuat banyak kebaikan, kalau Kasih sudah banyak berbuat kebaikan, atau lembaga lain sudah banyak berbuat kebaikan, saya harus ikut. Ikut. Saya berusaha untuk ikut bagaimana, walaupun kecil, daripada saya menyalahkan orang lain, dengan saya ikut. Nah, tahun 2001 saya mendirikan namanya Yayasan Sriwijaya. Dan berlima dengan Pak Budi Setiawan ya, Brigjen Polisi Budi Setiawan, kemudian Irjen Polisi Budi Setiawan, Pak Cornelis Wowor, MA, kemudian ada Pak Joko Wuryanto, Romo Tento. Kita berlima mendirikan yayasan, kemudian juga disupport oleh teman-teman yang lain, yang pada akhirnya tahun 2001 yayasan berdiri, kita mendirikan sekolah tinggi, cuma kita belum punya modal, Bro. Ya, kita belum punya modal. Pada akhirnya tahun 2002 awal kita pinjam tempat, dan di sana terjadi sesuatu yang amat lucu, Bro. Kenapa lucu? Kita ditanya oleh yayasan yang akan kita pinjam di tempat, Anda mendirikan yayasan, Anda mendirikan sekolah tinggi, mau mengoperasionalkan sekolah tinggi, tetapi Anda nggak punya modal. Apa modal Anda? Nah, kita mikir-mikir apa modalnya ya. Pada akhirnya kami jawab, kami modalnya ada. Apa modal Anda? Niat. Begitu kami sampaikan bahwa modal kami adalah niat, bagaimana membangun sebuah pendidikan, maka pimpinan yayasan silakan kalau Anda mau gunakan, ini ada satu ruangan. Dan di saat itu kami dapat ruang gudang ukuran kurang lebih 6 kali 8 meter. Dan itu memang masih semuanya ya kita sendiri yang memberesi. Dan saat itulah namanya kita baru mendirikan yayasan, bagaimana mungkin orang akan tertarik ya, Bang? Ya paling-paling kan cuma lah ngapain begitu kan? Tapi kami dengan teman-teman sangat luar biasa, dalam artian bahwa saya kebetulan di yayasan juga kebetulan ditugaskan sebagai wakil ketua 1 saat itu. Ya, saya mencoba bagaimana ya kita, karena tadi Pak Menteri aja sudah memikirkan, Pak Dirjen memikirkan, kok yang lain belum, semangat itulah yang kami bangun. Akhirnya setiap sore kami coba memberikan pelayanan, dan saya berterima kasih kepada para dosen kami 4 tahun. 4 tahun itu tidak kami bayar, Pak. Dan tempatnya ya seperti kucing beranak. Yang pada akhirnya kita ketemu dengan Bante Wijito saat itu. Kemudian Bante Wijito mendapatkan amanah dari Bapak Anwar Hussein. Akhirnya kita mendapatkan hibah tanah seluas 5.000 meter persegi. Saat itu ada di tengah-tengah hutan bambu. Dan saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Dirjen kita, Pak Budi Setiawan ya, yang dulu mantan Kapolda Bali. Kamu kalau mau mendirikan kampus, jangan di kota. Kalau ingin mendirikan kampus, kamu ke hutan, baru kamu jadi. Ini beliau katakan begitu. Nah, kami dapat 5.000 meter persegi, dan itu hutan. Belum ada kota BSD, itu belum ada, Pak. Hutan bambu, tanahnya merah, masih banyak ya namanya ular tanah dan sebagainya. Nah, sebelum itu pun kami juga sebenarnya kami dapat hibah juga 2.000 meter persegi dari Pak Joniadi Teguh Mulyana di samping Bandara Soekarno Hatta.
Tapi saat itu di sana tidak bisa dibangun, kemudian dialihkan ke Cisauk. Nah, begitu kita dapat hibah yang 5.000 dan 2.000, kita operasionalkan dari tahun 2002, kemudian di 2004 yayasan, hasil rapat yayasan, kita bulat ingin menyerahkan proses pendidikan sekaligus aset yang kita miliki kepada pemerintah, dan diterima oleh Pak Menteri Agama yang akhirnya diusulkan untuk ditingkatkan status dari swasta menjadi negeri. Nah, begitu ditingkatkan status per tanggal 25 Desember tahun 2005 dengan peraturan Presiden nomor 76 tahun 2005, maka dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya naik status ya Pak, menjadi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten. Dan dalam perkembangannya dari 2005 sampai sekarang ini itu di luar dugaan kami, Bro. Kalau dulu di hutan bambu kami merasa ini bangunan yang paling besar. Karena saat itu memang belum ada bangunan yang lain. Nah, dan keberadaan kami dulu di tengah hutan, tapi sekarang kami berada di tengah kota, benar-benar di tengah kota, berdekatan dengan Prasetya Mulia Bini School yang sekarang jadi Universitas Prasetya Mulia, berdekatan bersampingan dengan Ion Mall di BSD, dan sekarang ini sedang di samping kami sedang dibangun jalan tol, dan begitu keluar tol ada di samping kami. Ya, namun apapun juga keberadaan kami yang tempat ya boleh katakan representatif, tentu kami banyak belajar dari teman-teman, Bro. Ya, teman kami dari UIN, IAIN Surakarta, IAIN Salatiga, bahkan dulu IAIN Manado. Kami sempat di sana, kami banyak belajar bagaimana membangun prodi, bagaimana prodi. Ya, juga dari UIN Sari Bidayutullah Jakarta, kami coba tanya, yang pada akhirnya kami juga sampaikan kepada Pak Bupati Tangerang, kami sowan bagaimana kita turut serta membangun pendidikan. Sekarang ini ada 8 program studi, baru 8. 8 itu apa saja? Untuk pendidikan, jurusan kan ada pendidikan, kemudian ada penyuluh, ada kalau di Islam itu ada tarbiyah, ada dakwah ya Prof ya. Oke. Ya. Kemudian ada wirausaha. Wirausaha. Jadi 8 program studi khusus yang S1 itu pendidikan keagamaan Buddha, kepenyuluhan Buddha, pendidikan profesi guru, pendidikan PGSD, kemudian apa tadi, ada berapa tadi? 5 ya berapa? 8. 5 yang S1 ya. Oh, S1 5. Kemudian untuk yang penyuluh itu kepenyuluhan Buddha. Kemudian untuk yang di kewirausahaan Buddha itu ada bisnis dan manajemen. Dan kami tahun ini akan buka untuk magister pendidikan keagamaan Buddha. Dan dari 8 program studi ini kami menerima mahasiswa yang tidak hanya Buddhis, Rob. Karena sekarang khusus untuk program S1 ada bisnis dan manajemen, kemudian ilmu komunikasi, pendidikan psikologi konseling. Mahasiswa kami juga ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik juga, dan ada yang Buddha gitu, Pak. Ya. Oke. Ya. Oke, sekarang kita ingin tahu perjalanan Pak Dr. Sapardi sendiri. Jadi sempat jadi samanera ya? Ya. Latihan aja, Pak. Latihan ya, tapi tidak menjadi bante ya. Nah, itu masih ingin di belakang. Jadi waktu samanera dulu sudah di kampus. Oh, sudah di kampus ya? Iya. Jadi, dan itu bimbingan langsung dari Thailand ya, dari Theravada. Jadi gini Bro, ceritanya kan kami kan punya panduan khusus untuk anak-anak. Jadi kalau jadi guru maupun jadi penyuluh sebelum lulus, anak-anak itu mau laki-laki maupun perempuan kita wajibkan untuk latihan. Nah, latihan itu kalau laki-laki biasanya untuk menjadi samanera. Samanera itu karena calon. Jadi santri. Ya, sebenarnya sama nyantri, ya nyantri. Nah, kalau yang putri juga sama neri juga, atau atasilani. Nah, kebetulan saya membangun kerjasama link dengan wihara ada di Thailand.
dan kemudian dari Thailand itu sendiri datang sampai ke kampus, ya kita diskusi bagaimana kalau kita adakan pelatihan, dan beliau itu mensupport sekali. Jadi waktu kegiatan pertama ada peserta 125 dan itu dilaksanakan di tahun 2012 di kampus. Di kampus. Ya, jadi semua kebutuhan termasuk jubahnya, semuanya, termasuk konsumsinya, termasuk itu disupport sama beliau-beliau. Nah, itu dalam rangka apa sebenarnya sih? Latihan itu sebenarnya dalam rangka membentuk karakter. Nah, karena kita yang kita butuhkan bahwa keberhasilan pendidikan di dalam atau menurut sesuai dengan Buddha Dharma itu bukan diukur dari seberapa tingkat knowledge, pengetahuan yang tinggi ya. Itu penting, pengetahuan penting, tetapi karakter ini menjadi sebuah tolok ukur. Kenapa? Karena kita hidup itu memang tidak bisa sendiri. Jadi hidup kita itu harus bersama-sama. Maka bagaimana kita mampu menghormati orang lain itu adalah tentu adanya karakter yang baik. Nah, jadi Samanera atau Samaneri itu adalah sebuah latihan untuk membangun ke sana sebenarnya. Kenapa? Karena setiap pagi kecuali harus sembahyang ya, puja, meditasi, kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain, ya termasuk bagaimana kita menghormati, ya bagaimana kita melayani orang tua kita, kemudian bagaimana kita ketemu guru, ketemu yang lebih muda lagi. Ini sebagai bentuk pelatihan saja sebenarnya. Oke. Ya. Jadi waktu jadi Samanera itu berapa kali meditasi sehari? Setiap saat itu meditasi. Setiap saat Bro. meditasi. Ya, jadi gini Bro. Meditasi dalam hal ini itu tidak hanya diukur misalnya saya berdiri, duduk terus diem bersikap itu diam sini meditasi tidak. Sebenarnya meditasi itu kan pemusatan perhatian. Jadi tadi saya lihat ya di agenda di UIN Sunan Kalijaga sini ya, itu bukannya gambarnya orang meditasi. Makanya orang pertanyaan berzikir. ya ada berzikir, hampir sama itu Bro. Ya, pertanyaan saya ada apa di balik gambar ini kan? Jadi ketika bermeditasi sesungguhnya kan arah untuk memusatkan pikiran kita. Nah, kapan saja kita bermeditasi, ketika kita menulis dengan konsentrasi yang penuh, pasti hasilnya bagus. Ketika kita dalam nyupir perjalanan konsentrasi yang bagus, pasti hasilnya aman ya kan? Nah, bagaimana? Kenapa? Karena ternyata pikiran kita itu luar biasa dahsyatnya. Berubahnya cepat sekali. Jadi ada baik, ada buruk, ada lengkap di pikiran kita. Karena itu perlu ada latihan untuk memusatkan perhatian kita. Nah, setiap saat pagi, siang, sama sore, bahkan sampai sebelum tidur. Nah, bagi kita misalnya mau latihan meditasi, untuk apa sih? Memang di dalam meditasi khususnya untuk kita lah rumah tangga biasanya ya. Sebenarnya ketika kita terpusat hatinya, tenang, kemudian kita langsung tidur, itu akan memberikan support kesehatan mental bagi kita semua. Nah, dengan kita tenang, meditasi sejenak, nggak usah lama-lama, 5-10 menit ya. Nah, bagaimana caranya? Untuk latihan yang sederhana sebenarnya tidak terlalu sulit. Ya, bisa kita hanya memperhatikan keluar masuknya nafas saja, diperhatikan saja. Tidak usah kasih komentar, nafas ini panjang, nafas ini pendek. Kasih saja, sadari saja keluar masuk. Tapi kan saat kita menyadari itu, pikiran kita yang lain kan akan masuk terus ya. Yang macam-macam. Nah inilah yang sebenarnya kita bagaimana kita memusatkan supaya yang lain ini tidak nih. Tapi kenyataan latihan itu pun juga tidak gampang. Nah, karena siapapun yang memang terpusat, ya sebenarnya itu adalah meditasi. Termasuk saat kita makan misalnya, bagaimana kita pegang sendok. Ya kalau kita nggak terkonsentrasi, nanti bisa kita taruh bukan ke mulut tetapi. Nah ini Pak Sapardi sekarang ya ini terakhir ya. Gimana pesan kita terhadap masa depan Indonesia dan umat beragama di Indonesia yang plural ini? Nah, terima kasih Prof. Saya sangat senang sekali ya Prof ketika kemarin kita sama-sama ikut diskusi ya tentang moderasi ya. Tapi diskusi yang informalnya ya. Jadi
saya yakin dan percaya kita sebenarnya semuanya bisa, asal bahwa dari kita semuanya itu berani introspeksi. Ya. Jadi apa yang akan kita lakukan kepada orang lain itu mari kita introspeksikan. Jika kita menjadi orang lain itu bagaimana? Kalau apa yang kita lakukan terhadap orang lain ternyata menyakitkan, ya jangan kita lakukan. Nah, kita mengadakan orang lain itu adalah diri kita. Sehingga dengan kita mencoba introspeksi pada diri kita, saya percayalah ya, masih dari latihan, dari waktu ke waktu kita ini bisa bersama-sama untuk bisa hidup berdampingan, apapun agamanya. Karena tujuan kita adalah mencapai kebahagiaan. Nah, cuma terkadang ya Prof ya, namanya ego kita kan masih besar ya. Kemudian apalagi ada ya sedikit kompor-kompor di luar sana ya. Jadi kalau orang pesawat tahu kompor-kompor pasti udah jelas lah ya. Nah itu yang kadang menjadikan kita ini lupa. Nah karena supaya nggak lupa, kita coba pesantren pelatihan kita menjadi kita hidup bisa berbahagia berdampingan. Jadi bagaimana kita memoderasikan agama? Jadi agama ya sudah ada ya silakan dilaksanakan. Tetapi kita bagaimana agama itu menjadi moderat ya Pak ya. Loh, Buddha kan sudah moderat dari awal. Kalau di Buddha jalannya jalan tengah. Kalau di Buddha memang ada sudah tidak perlu lagi. Bukan nggak perlu Prof. Begini Prof. Ajarannya iya. Tapi ini kan masalah kehidupan masyarakat. Bukan artinya bahwa masyarakat Buddha semuanya kehidupan sosial sudah baik semuanya, enggak. Masih banyak yang ya katakanlah serakah-serakah yang masih banyak. Nah, itu tetap ya ajaran sih udah oke, tapi bagaimana implementasi kita untuk melaksanakan itu sebenarnya. Jadi dengan moderasi beragama ya saya pikir ini satu hal yang sangat bagus yang dikomandani oleh Pak Menteri kita itu ya. Gitu. Saya kira itu Prof. Terima kasih Pak Dr. Sapardi atas waktunya dan para pemirsa. Demikian. Terima kasih atas kesabarannya mendengar beliau, Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya di Tangerang. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.